Saya ingin dan kalau ada oligarki yang bekerja meyakin bahwa hanya dengan cara itu mereka bisa berkibar terus menerus, ini oligarki bodoh juga. Untuk mereka bisa eksis, presidennya mesti 3 periode, orang yang sama 3 periode begitu. Ini oligarki tolol. Karena sampai pada batas tertentu oligarki bisa bekerja pada figur apapun dalam keadaan apapun. Bagi saya, dengan karena begitu orang menjadi, itu sebabnya Bung Refli pasti belajar dan saya tahu dia belajar gitu. Ini gagasan pada kenapa misalnya Amerika itu 4 tahun, orang takut jangan sampai jadi penindas. Ada usulan pada waktu 7 tahun, ada yang 6 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 3 tahun, lalu dipilih 4 tahun. Mengapa? Penindas. Kalau lama itu jadi penindas. Itulah akhirnya ya kita memilih 5 tahun. Nah, menurut saya sejarah politik dan sejarah tata negara itu menunjukkan betul bahwa kalau sudah lama dia cenderung jadi tiran. Presiden kalau sudah lama hampir pasti dia tiran. Tidak ada, dan tiran-tiran di dunia ini bekerja dengan 2 cara. Pakai hukum melibas lawan-lawan dan pakai senjata melibas lawan-lawan. Tidak ada cara lain di dunia ini. Semua tiran begitu menempuh cara itu. Nah sekarang, dan saya setuju tadi saya dengar dari balik tembok itu adik Anda bilang jangan ini ada yang bekerja di balik dunia antah berantah untuk memancing membentuk opini publik dan ya nanti orang akan bekerja. Pernyataan itu mengingatkan saya pada Walter Lippmann, penasihat Presiden Woodrow Wilson, jurnalis top itu yang dia bicara mengenai ya kita ini orang-orang kebanyakan ini manusia-manusia yang kebingungan. Nah, karena manusia-manusia kebingungan maka kita arahkan mereka. Bagaimana kita arahkan? Kendalikan itu pers. Kita buang, bilang saja hitam dan hitam betul. Ini. Itu kerjanya si Walter Lippmann yang kelak nanti dipraktekkan secara luar biasa sudah dipraktekkan pada waktu itu tapi kelak nanti dipraktekkan luar biasa oleh Joseph Goebbels di pemerintahan Hitler dan nanti penerangan pada waktu itu gitu ya, propagandis top itu. Jadi terus terang saya gagasan ini saya agak keluar sedikit dari norma tata negara normatif ini ya. Saya mau lihat background politiknya. Mengingatkan pada 2 hal. Kalau Bung Refli dan saya percaya, Bung Refli pasti mengerti apa yang dikenal dengan American Citizen League dan American Liberty League. American Citizen League berada di balik munculnya the Fed, the Federal Reserve Act. Siapa pekerjaannya? Profesor politik. Sebagian hukum, ada Sprague dan macam-macam. Siapa yang mendesain ini? Ini orang berduit semua. Morgan, Barus, Jacob Schiff dan segala macam yang kerjanya di Jekyll Island. Rancang di Jekyll Island semua. Dari Jekyll Island itu baru keluar American Citizen League baru kampanye persis seperti sekarang ini. Wong, kita mesti punya the Fed, mesti punya the Fed. Yang bicara profesor. Jadilah the Fed. Jadi terus terang dengan hormat saya pada beliau ini, saya mencurigai kan beliau ini kalau bikin kantor satu republik, bikin segala tim satu republik, duit dari mana dia? Kalau bikin kantor satu republik, bikin gerakan satu republik ini dari mana duit sampai di kampung-kampung itu? Jadi saya perjelas, kalau bikin kantor satu republik. Saya jawab aja sekalian, begini. Pertama, orang itu mencari solusi itu ditentukan oleh perspektifnya terhadap masalah ya. Oke. Kalau Abang melihat persoalan dari kacamata 98 soal demokrasi dan demokratisasi. Kalau saya tidak melihat ke belakang, saya melihat ke depan. Buat saya bangsa ini adalah masalah polarisasi. Iya, Kalau kita bicara masalah kekuasaan, buat saya kondisi sekarang nggak bisa disamakan dengan masa Orde Baru. Gitu. Ya. Saya paham saya itu. terusin dulu kan. Oke. Kan saya berusaha menjawab Abang nih, berusaha menjelaskan kan. Saya nggak mungkin diam aja kan. Saya menjelaskan kan. Oke. Gunanya saya ada di situ begitu Bung Refli, benar? Benar. Iya. Dan Bung Refli sedang juga. Iya. Pertama soal Orde Baru itu masa jabatan presiden. Enggak, kalau begitu tunggu dulu saya selesaikan dulu sebelum Anda jawab. No. Ya. Lebih baik saya selesaikan 2 dulu. tahun, 3 tahun. Enggak. Coba kita selesaikan dulu. Selesaikan dulu baru jawab. Kalau begitu Margarito. enggak benar juga. Kita Saya selesaikan dulu. selesaikan dulu baru ini. Saya tambah dikit nanti kepanjangan. Enggak. Lebih baik saya Selesaikan dulu. Sebab begini. Selesaikan dulu. Ini memiliki begini yang saya lihat dengan kondisi real sekarang ini, dengan apa yang terjadi sekarang ini, memiliki kemiripan atau keserupaan dalam bentuk dan sifat dengan hal-hal yang terjadi. Alhasil ini sebenarnya pengulangan, cuman ya itu yang tadi saya bilang itu terjadi di dunia lain dan sekarang terjadi di Indonesia. Itu doang, tidak kurang dan tidak lebih kok.
Anda bisa bayangkan, bisa bayangkan kalau tadi Kodori bilang saya akan bikin kantor sampai di kampung, bisa sampai di kecamatan. Subhanallah, itu duit dari mana itu duit itu? Dan dari mana itu duit itu? Anda bisa bayangkan minimum kita kumpul-kumpul ini ada apa? Ada Aqua begitu ya. Ada. Jangan sebut merek ya, tolong. Ya, kira-kira lah begitu gitu. Ya yang ada endorse. Jadi nggak nothing ini. Ini kita mesti jujur gitu. Itu satu. Yang kedua begini, saya 2 malam lalu kalau tidak salah ditanya oleh Rakyat Merdeka. Saya bilang, apa? Anda mau bicara apa? Soal Jokpro. Apaan tuh Jokpro? Ini Pak Margarito, ada gagasan untuk menduetkan kembali Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Gitu. Loh, jadi Anda, itu yang Anda mau tanya dari saya? Ya, begini deh. Ini bangsa terlalu kerdil kalau kita lagi berpikir soal bangsa ini untuk Jokowi dengan Prabowo doang. Kerdil kita, kelewat bodoh kita. Kalau kita bicara lagi mengenai untuk 2024 itu Jokowi dengan Prabowo gitu. Itu satu. Yang kedua begini. Yang saya dapat mengerti tentang Prabowo. Yang dapat saya mengerti dan saya cek ya, semua yang dapat saya cek secara objektif, saya berpendapat ini manusia agak konstitusionalis. Ya. Bahwa belakangan mungkin dia agak pragmatis, itu satu soal. Tapi dalam arti begini. Ada juga konstitusionalis pragmatis. saya nggak tahu. Boleh saja begitu. Anda boleh bilang begitu ya. Tetapi saya bilang, masa sih seorang konstitusionalis begitu datang demi kekuasaan yang sepotong itulah dia konstitusi. Bolak-balik dia bicara mengenai rakyat, bicara demokrasi, bicara konstitusi dan segala macam dan datang-datang yang konstitusi. Itu konyol betul. Jadi saya kira sudahlah. Kita tidak boleh terlalu cukup bodoh, kita tidak boleh terlalu cukup kerdil untuk mengiyakan jabatan Jakpro itu. Kita harus hentikan betul soal itu. Jokpro itu. Bagi saya tidak boleh deh. Bangsa ini tidak bisa didefinisikan oleh 2 manusia itu. Begitu. Jadi khusus mengenai 2 periode itu betul-betul 3 periode itu betul-betul mengerikan ya. Bagi saya hormat gagasan itu, tapi bagi saya itu sesuatu yang nggak memiliki pijakan yang cukup masuk akal itu. Saya ingin dan kalau ada oligarki yang bekerja meyakin bahwa hanya dengan cara itu mereka bisa berkibar terus menerus, ini oligarki bodoh juga. Untuk mereka bisa eksis, presidennya mesti 3 periode, orang yang sama 3 periode begitu, ini oligarki tolol. Karena sampai pada batas tertentu oligarki bisa bekerja pada figur apapun dalam keadaan apapun. Bagi saya, dengan pengalaman melihat sejarah di negeri lain, oligarki selalu memiliki kesempatan, selalu memiliki cara untuk mengendalikan negara dengan cara mereka yang kadang-kadang kita nggak tahu. Ada begitu banyak cara untuk bisa dilakukan. Tapi di atas itu semua saya ingin sudahi dengan mengatakan, saya minta dengan hormat pada Pak Ketua untuk serius betul memastikan lagi minimum dobrak lagi presidential threshold. Saya pernah bilang sama Pak Ketua pada sebuah kesempatan, jangan datangkan ahli cuma 2-3 orang. Datangkanlah sebanyak-banyak lalu kita olok-olok di Mahkamah Konstitusi. Jangan cuma 1, 2, 3 orang. Datangkan 20 orang, 30 orang. Sampai mereka nggak kehilangan akal. Sebab kalau tidak begitu, nanti mereka bilang lagi gampang saja. Ini sudah dulu udah 4 kali bikin, nggak bisa belum segala macam. Jadi ya ini open legal policy, konstitusinya begitu, normanya begini, jadi kita masih begini aja. Dan menurut saya ingin mengakhirinya dengan mengatakan, minta dengan hormat pada Pak Ketua DPD untuk serius betul menangani soal presidential threshold. Ini diskriminasi yang kelewat kasar. Ini sama sekali bertentangan dengan prinsip-prinsip republik. Prinsip republik, kesamaan, itu mutlak. Dan biarkan sistem itu kita siapkan. Perkara ada siapa yang maju, urusan lain. Tapi sistem kita mesti kita siapkan. Sistem tidak bisa mengandung elemen-elemen diskriminatif atau elemen-elemen ketidakadilan. Menurut saya, presidential threshold sekarang ini betul-betul tidak adil. Karena itu, sekali lagi, di akhir ini saya ingin meminta dengan hormat pada Pak Ketua DPD untuk seserius mungkin menjebol benteng busuk ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Padahal belum hari Kamis jadi. Belum dong, ini kan beliau kan belum, ya kan? Iya. Jangan buru-buru, santai. Belanda masih jauh. Jadi Tanya aja. di secangkir opini itu waktu tak terbatas. Di secangkir opini waktu tak terbatas. Main panjang gitu. Bagusnya sih dijawab dulu. Jangan, kumpulkan dulu. Beliau kan belum, kita hormati beliau belum ngomong ya. Ya, jadi
Bang, soalnya yang dibahas Dokpro terus bang, boleh dong bang. Tapi Jawab sedikit saya nggak angkat ini bang, karena ditanya banyak ya saya jawab ini dong. Tapi Muhammad Kodari nanti akan dapat giliran. Sekarang waktu ke Bu Husnul Maria. Silakan dijawab baik Pak Ketua. Tadi ada usulan juga Saya Pak nggak Ketua. tahu nih, mau dijawab Ada usulan atau- Henry Satrio dan ada usulan beliau. Silakan. Oke, terima